Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Rujinem dari SMA Negeri 1 Serandaan. Pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur pada mata pelajaran kimia. Nah, sifat periodik itu apa? Sering kita mendengar periodik. Nah, periodik itu misalnya kejadian di alam, ada pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam yang berulang secara beraturan. Itu adalah menunjukkan sifat keperiodikan, sifat yang berulang secara terus-menerus. Dari pagi kembali, siang, sore, malam, dan seterusnya. Itu dari segi alam, contoh yang di alam. Sekarang kalian perhatikan barang-barang yang ada di toko. Kalau kalian berbelanja itu memperhatikan bagian-bagian barang pecah belah, barang pakaian, kemudian ada makanan, ada yang minuman tertata dengan rapi. Nah, seperti itu juga menunjukkan sifat keperiodikan yang ditata secara teratur dan memudahkan para pembelinya. Nah, sekarang dalam unsur periodik yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, juga sudah ada para ahli yang mengurutkan atau membuat suatu tabel periodik. Nah, misalnya ini ada unsur S, itu adalah lambang dari sulfur yang memiliki nomor atom 16 dan memiliki nomor massa 32. Kemudian untuk Mg memiliki nomor atom 12 dan nomor massanya adalah 24. Dan At nomor atomnya adalah 85 dan nomor massanya adalah 210. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari cara penulisan lambang unsur jika hanya tersusun dari satu unsur dituliskan huruf besar, misalnya S sulfur. Kalau Mg karena ada dua huruf berarti magnesiumnya M besar, G-nya adalah huruf kedua huruf kecil. Kemudian untuk astatin demikian juga, huruf pertama A huruf besar dan huruf kedua adalah huruf kecil. Selanjutnya, untuk tabel periodik yang kalian miliki bisa disimak. Sudah tertata dengan rapi dan mudah untuk dipelajari. Ini sudah dibuat oleh para ahli yang sudah bekerja sama dari tahun ke tahun, kemudian mengalami perbaikan, perkembangan. Nah, akhirnya kita tinggal menggunakan dan mempelajarinya. Nah, untuk golongan 1A sudah tertuliskan ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Dalam satu golongan ditulis dalam lajur tegak. Kemudian dalam satu periode dituliskan dalam lajur mendatar atau horizontal. Ada 7 periode, ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian di sini juga tertuliskan ada bagian-bagiannya, ada yang unsurnya logam, ada yang non logam dan semi logam atau metaloid. Jadi kalau unsur logam itu biasanya letaknya adalah di sebelah kiri dari tabel periodik. Kemudian kalau yang non logam ada di sebelah kanan di tabel periodik. Kemudian untuk semi logam itu ada di tengah-tengah. Menurut gambar yang ada bisa kalian lihat yang warnanya hijau, ada B, Si, Ge, As, Sb, Te itu adalah termasuk metaloid. Metaloid berarti dia di antara logam dan semi logam. Kemudian di unsur sebelah kiri dari metaloid adalah termasuk golongan logam dan unsur sebelah kanan dari metaloid adalah unsur non logam. Nah, nanti bisa kalian pelajari sendiri terkait dengan tabel periodik unsur yang ada meliputi golongan dan periode. Golongannya adalah golongan utama dari 1A sampai 8A dan golongan transisi dari 1B sampai 8B. Kemudian ada yang lantanida dan aktinida itu adalah transisi dalam. Selanjutnya kita pelajari lebih rinci lagi. Kalau dari gambar
itu sudah ada petunjuknya. Kalau non-logam diberi simbol warna hijau, misalnya H. Kemudian ada C, N, O, P, S, SE. Nanti kalian bisa mengulik sendiri. Kalau yang logam apa saja, yang non-logam apa, kemudian yang metaloid apa, bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Ini saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Kemudian untuk keterangan yang lain, misalnya golongan alkali. Alkali itu ada di 1A yang simbolnya ada warna oranye. Kemudian 2A alkali tanah, ada yang transisi yang warnanya agak kecoklatan. Kemudian ada yang warnanya hijau, itu golongan 7A. Ada yang warnanya biru, golongan 8A. Nah, golongan 8A nama lainnya adalah gas mulia, yang 7A ada halogen. Nah, seperti itu nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, ini untuk sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Ada beberapa ciri yang bisa kalian perhatikan. Untuk yang unsur logam, dapat menghantarkan listrik dan panas, kemudian mudah ditempa, mengkilap, warna pada suhu kamar adalah padat, bersifat reduktor, kemudian oksidanya bersifat basa, titik lelehnya adalah sangat tinggi, itu untuk yang logam. Kemudian kalau non logam itu tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali karbon, sukar dibentuk, tidak mengkilap, berwujud padat, cair dan gas pada suhu kamar, bersifat oksidator, oksidanya bersifat asam, titik didih dan titik lelehnya adalah rendah kecuali karbon. Untuk yang unsur semi logam, dapat bersifat logam, permukaannya mengkilap, titik didihnya tinggi, dapat bersifat seperti non logam, dan segi massa jenis dan kerapuhannya. Jadi kalau untuk yang semi logam, tengah-tengah di antara unsur logam dan non logam. Nanti kalian bisa mencocokkan dengan tabel periodik, apakah ini kalau di lingkungan sekitar kita ada besi termasuk logam atau non logam, tembaga logam atau non logam, kayu logam atau non logam. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk memahami tentang sifat logam, non logam, dan semi logam. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sifat keperiodikan unsur, yang meliputi yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, yang keempat adalah keelektronegatifan. Pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu jari-jari atom. Nah, kalian perhatikan kecenderungan gambar yang ada di tampilan. Kalau kalian perhatikan di tabel periodik tadi, lajur tegaknya itu adalah lajur yang menunjukkan golongan. Yang lajur mendatar atau horizontal itu adalah lajur yang menunjukkan periode. Jadi kalau diperhatikan dari gambar ini, dalam satu baris lajur yang horizontal bisa diperhatikan semakin ke kanan itu bola-bolanya semakin kecil atau semakin besar. Nah, semakin kecil. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah dia akan semakin besar. Nah, ini menunjukkan sifat jari-jari atom dalam sistem periodik yang digambarkan dalam skema gambar seperti ini agar memudahkan kalian dalam mengingat. Selanjutnya, kalau digambarkan dalam bentuk tabel periodik, nah kalian tadi sudah memperhatikan bahwa dalam gambar semakin ke kanan tadi semakin kecil ya, semakin ke kanan semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar dalam satu golongan. Dalam satu golongan semakin ke bawah jumlah kulit atom semakin banyak. Semakin banyak kulit maka jari-jari atom akan semakin besar. Sehingga dalam satu golongan jari-jari atomnya akan semakin besar. Sedangkan kalau dalam satu periode semakin ke kanan jumlah protonnya semakin banyak. Proton semakin banyak, gaya tarik dengan inti semakin kuat, maka kulit semakin kecil. Jarak dengan kulit semakin kecil sehingga jari-jari atomnya akan semakin kecil.
Mungkin bisa diumpamakan kalau dalam kelas kita dengan ruangan yang ukurannya sekian ini diisi dengan 40 anak, itu cukup ya, kita santai, bisa nyaman. Tetapi kalau diisi dengan 400 anak, nah itu kan terlalu sempit, jaraknya kan semakin sempit. Nah itu juga sebagai contoh, kalau semakin banyak isinya itu otomatis jaraknya itu akan semakin pendek. Itu hanya sebagai pengingat saja ya. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atomnya akan semakin kecil. Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari atom akan semakin besar. Karena kalau dalam satu periode itu semakin ke kanan, otomatis jari-jari atomnya semakin kecil karena banyaknya jumlah proton yang semakin bertambah. Ya, kalau dalam satu golongan semakin ke bawah dia akan semakin besar karena semakin ke bawah jumlah kulitnya juga akan semakin bertambah. Ya, mungkin hanya sampai pada sifat keperiodikan jari-jari atom pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang membahas tentang energi ionisasi. Terima kasih, jangan lupa semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.